Safari Jawa Barat, kita balik lagi dan kali ini bakal ngobrol bareng orang spesial karena beliau dengan backgroundnya yang luar biasa, sempat di ABCDE, sangat memotivasi dan menginspirasi masyarakat, teman-teman podcast Safari Jawa Barat juga di rumah. Kita langsung aja bakal ngobrol bareng Kang Dede Yusuf. Selamat datang Kang. Halo, selamat sore Mbak Tisha. Sudah berkenan dan menyempatkan hadir di podcastnya Safari Jawa Barat. Kami senang sekali Kang. Luar biasa ya, 3 hari ini sekarang punya podcast keren. Iya. Nah Kang, kesibukannya bagaimana sekarang setelah transisi yang asalnya dari wakil gubernur ke DPR? Ya. Apakah ada yang perubahan signifikan gitu dari yang kesibukan asalnya agenda 10 tiba-tiba sekarang lebih bisa bernafas lega karena ada timing bersama keluarga? Ya. Ya tentu kalau dibilang kesibukan sih mungkin sibuk ada aja. Tapi kok bisa masih segar terus sih walaupun sibuk dari beberapa belas tahun yang lalu? Kuncinya apa tuh Kang? Kunci Inggris? Kalau sebetulnya begini, kalau podcast ini kan kita ngobrol harus lebih in-depth ya. Jadi saya itu peduli kesehatan. Ketika saya jadi ketua komisi 9 itu urusan kesehatan. Iya. Kita berbicara BPJS, kita bicara kesehatan dan lain-lain. Ini sebelum era pandemi ya. Nah pada saat itu saya punya data yang jelas bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara dengan tingkat angka kesehatan kita yang buruk. Ya. Sehingga boleh dikatakan BPJS pada saat itu saja dari 10 jenis penyakit yang dibiayai paling mahal sampai sekitar 40 triliun hanya untuk membiayai penyakit itu 10 tingkat itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup dan perilaku. Makanan yang kurang sehat, perilaku yang kurang sehat, kurang bergerak, ya, hal-hal yang sifatnya disebut sebagai penyakit komorbid. Iya, komorbid. Ya. Penyakit bawaan. penyakit yang bawaan yang disebabkan oleh gaya hidup, habit. Beda kalau kita menyebutnya misalnya penyakitnya dia adalah penyakit karena turunan genetis. Nah dari situ saya kemudian melihat berarti ada masalah besar ketika kita berbicara kesehatan. Yang kita lakukan adalah mengobati penyakit ketika orang sudah sakit. Itu namanya adalah kuratif. Kalau dalam dunia kesehatan itu kita berbicara ada yang namanya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kuratif itu pengobatan, dia ada di dokter dan dia ada di rumah sakit. Ini yang biayanya besar. Sementara preventif itu berarti pencegahan. Lalu kemudian promotif berarti kita memiliki informasi, pengetahuan tentang bagaimana hidup yang sehat, ya kan, lifestyle. Ini yang sangat kurang. Jadi saya sempat berkata, salah satu cara untuk membuat negara kita, sumber daya manusia kita ini tidak rusak karena penyakit adalah dengan membuat preventif atau pencegahan melalui sosialisasi, pemahaman tentang bagaimana cara makan, cara hidup, dan cara katakanlah kita kebiasaan. Kita bisa lihat, ya, maaf nih saya ngomong panjangan ya, Tesha ya. Kalau Tesha pergi ke beberapa daerah, yang kebetulan di daerah tersebut punya oleh-olehnya adalah misalnya kita sebut saja kue-kuean yang manis-manis. Saya nggak sebutin daerahnya ya, tapi kalau Tesha pergi ke sana, pasti pulang oleh-olehnya tuh yang manis dan kalau dimakan itu manis banget. Iya, didominasinya dengan gula. Nah, atau pergi ke sebuah daerah yang semua makanannya mengandung santan. Nah dari sini aja, kalau kita telusuri ke rumah sakitnya, kita tanya, penyakit paling banyak apa? Di sini diabetes, gula. Untuk yang manis-manis. Iya. Kalau pergi ke daerah yang penuh santan, di sini apa? Jantung. Jadi artinya kultur dan kebiasaan apa yang kita makan itu menjadikan penyakit kita. Tapi kita pergi juga ke sebuah daerah yang walaupun tidak makan apa-apa, tapi medannya yang berat, orang mesti naik turun gunung, itu rata-rata sehat-sehat. Ya. Karena mereka bergerak. Nah, kita termasuk negara yang mager banget. Rebahan, Pak. Ya saya bukan mengatakan hanya generasi rebahan, tapi misalnya gitu, mau pergi dari sini mau beli, kita sebut saja mau beli cabai Iya. ke supermarket. Ya, pasar mini lah, pasar modern. Jarak hanya jarak 100 meter.
Pakai motor nggak? Iya, pakai motor sekarang. Pakai Apalagi sekarang udah ada online. Nah, Makin ini lagi. padahal kalau kita pergi ke luar negeri, di luar negeri itu kita hitung step count per hari itu kita jalan minimal 9.000 sampai 10.000 langkah. Iya. Kalau di Indonesia paling banyak kita jalan 4.000 langkah per hari. Artinya kita tidak membakar kalori. Ketika kita tidak membakar kalori, intake makanan, kue-kuean, gula-gulaan, nasi dan sebagainya malah menambah kalori kita menjadi berlebihan, akhirnya jadi gula, akhirnya nyerangnya kepada kolesterol, jantung, darah tinggi, dan lain-lain. Nah itu tadi kalau misalnya kita katakan apa yang membuat saya kemudian berpikir merubah cara saya adalah saya peduli pada diri saya sendiri dulu. Untuk saya bisa mengajarkan orang lain, maka saya harus sehat dulu. Karena kalau misalnya seorang ketua komisi 9 bidang kesehatan, tapi pola hidupnya nggak sehat, merokok dan sebagainya, maka saya tidak memberikan promotif kepada orang. Maka pertama yang saya katakan kepada Menteri Kesehatan pada saat itu adalah anggaran-anggaran untuk kuratif tarik hampir 40%-nya kepada preventif dan promotif. Maka keluar yang namanya waktu itu nggak salah Indonesia Sehat, gerakan bersih, apa ya gerakan saya lupa. Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Itu salah satu upaya kita untuk ayo dong ibu-ibu senam lagi dong. Kalau dulu kan di balai desa senam, sekarang kan udah praktis, tidak ada lagi kita bukan tidak ada, sedikit sekali. Iya, sedikit sekali. Ayo dong bergerak lagi dong, olahraga lagi. Nah itu baru kejadian 2020 ketika pandemi. Mohon maaf, dengan segala rasa duka kita banyak merasakan ditinggal oleh orang-orang karena penyakit komorbid. Jadi varian-varian Delta pada saat itu menyerang lebih banyak kepada mereka yang punya penyakit komorbid. Saya tentu sebagai orang yang punya penyakit komorbid juga, jantung misalnya, maka saya tanya sama dokter, saya harus apa? Olahraga Pak? Kurangi makanan. Dan selama 2 tahun lebih itu saya olahraga. Setiap hari saya olahraga. Dengan agenda Bapak yang Dengan agenda saya. Nah kalau efeknya tadi Neng Tesya mengatakan kok kelihatan masih segar-segar, mungkin karena faktor olahraga. Betul Pak, saya juga sempat baca di salah satu artikel orang yang jarang bergerak itu tuh menyebabkan pikunan. Maka dari itu kenapa lansia-lansia banyak orang-orang, maksudnya lansianya banyak yang kadang lupa ini itu salah satunya juga dari jarang bergerak tadi. Tapi Pak, bagaimana nih Tadi katanya akan, sekarang jadi Pak. Jadi Pak lagi Kamu nggak konsisten. Tapi kan gimana cara Akang ngerangkul anak-anak yang zaman milenial sekarang itu supaya mereka tuh excited untuk olahraga. Apalagi kan sekarang generasinya nih Kang. Ya, memang ini 4.0 juga. saya harus katakan ada kesalahan negara ketika tidak mengintervensi media sosial. Baik, begini. Kalau di luar negeri, olahragawan itu jadi selebriti. Benar nggak? Iya. Wah, pebasket dia menjadi selebriti. Ya kan? Petinju menjadi selebriti, pemain bola menjadi selebriti. Di sini kan sekarang selebgram yang jadi selebriti. Ya kan? Yang ngeprank gitu ya. Yang ngeprank jadi selebriti atau apapun juga namanya. Akhirnya anak-anak muda ini berpikir, gue begitu aja deh, dapat duit. Dan inilah yang terjadi karena contoh-contoh yang diberikan bukan contoh-contoh yang maaf ya. Saya suka dengan beberapa selebriti yang terus mempopulerkan tentang olahraga, tentang bergerak, hidup sehat, diet, apapun juga. Salah satu yang bisa jadi role model ya. Salah satu menjadi role model. Dan ini harus disupport oleh negara. Harus disupport dan negara kemudian menjadikan mereka menjadi duta-duta. Duta-duta hidup sehat, duta-duta berprestasi. Karena saya lihat banyak sekali anak-anak yang berprestasi, baik dalam bidang olahraga, bidang pelajaran dan lain-lain, tapi nggak pernah diangkat. Malah yang boleh dikatakan yang terangkat, ya itu lagi. Yang Karena poco-poco udah melempem, nanti saya jadi duta poco-poco aja, poco-poco tiap hari. Nggak masalah. Saya satu contoh, pada usia saya yang sudah tidak lagi muda, saya selalu membuat
apa ya, Instastory atau video reels dan sebagainya, yang mana saya menunjukkan saya lari, saya olahraga, dan ternyata saya dapat masukan gara-gara melihat Kang Dede di usia segini masih rajin olahraga, mereka juga jadi olahraga. Karena mereka juga takut, jangan-jangan saya kena jantung, jangan-jangan saya darah tinggi, jangan-jangan saya ini, jangan-jangan saya itu, dan biaya berobat pasti mahal. Tapi biaya olahraga jauh lebih murah. Itu jadi menurut saya, mungkin saya pun juga harus membiasakan diri untuk mencontohkan kepada mereka bahwa dalam usia berapapun kita harus tetap segar, bahagia, fit. Kuncinya apa? Hidup sehat. Karena Sekarang kebanyakan kelompok milenial dan zilenial yang tadi saya katakan, role modelnya adalah apa yang bisa mereka lihat di HP. Mungkin untuk membaca buku tidak semua melihat membaca buku-buku tentang tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Yang dia lihat apa? Ya di TikTok, di Instagram, di Facebook dan lain-lain, atau di YouTube. iya, generasi literasi kita. Jadi literasinya beralih kepada digital. Nah, kalau negara kemudian membiarkan literasi digital ini bebas-bebasnya, maka yang terjadi adalah justifikasi bahwa untuk menjadi orang sukses itu berarti mungkin yang kayak gitu-gituan. Iya. Padahal kesuksesan itu bukan berarti bahwa banyaknya follower, banyaknya endorse yang masuk, tapi adalah karya yang dihasilkan. Dan karya yang dihasilkan tidak datang dalam satu malam. Nggak seperti bikin candi Borobudur ya Kang. Atau jam mana? Iya. Jadi tetap kuncinya adalah apakah salah nggak sih media sosial? Tidak, karena belum pernah dalam sejarah hidup peradaban manusia kita bisa menyampaikan kepada jutaan orang dalam satu kali tampil jika yang disampaikan adalah kebaikan. Tapi hal yang sama juga terjadi jika yang disampaikan adalah hoax dan keburukan, maka jutaan orang juga akan terpengaruh. Apalagi sekarang rata-rata di mana-mana generasi merunduk, gadget semua, lagi di kafe nunduk semua, padahal niatnya kita reunian. Itu bukan hanya generasi zilenial saja, mak-mak, bapak-bapak, gitu juga. Karena buat mereka mungkin kayaknya risih kalau nggak pegang HP, kira-kira gitu lah. Udah jadi sahabat everyday. Ada teknik cara kita bagaimana tidak dikuasai oleh HP. Nah, gimana Kang? Bisa bermanfaat banget nih untuk sahabat podcast Safari Jawa Barat di rumah. Jadi, sebetulnya apa yang dipunyai oleh HP itu hanya salah satu perangkat untuk kita mengetahui apa yang terjadi di luar. Kita sebut saja apa yang terjadi di luar sana tentang berita-berita, tentang update apapun juga. Kalau dulu kan kita pakai telepon, pakai surat, pakai email. Sekarang kan cukup lihat media sosial, Twitter dan sebagainya. Ada teknik dan caranya. Kamu tidak akan tumbuh kesehatan kamu hanya dengan browsing cara hidup sehat. Otot kamu tidak akan tumbuh kalau kamu hanya melihat orang angkat-angkat besi. Kamu harus melakukan. Ya. Jadi cara yang terbaik adalah bagaimana? Boleh kamu lihat, setelah itu singkirkan dan lakukan. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik? Ya, bukan dengan lihat HP terus-terusan. Menjadi pemimpin yang baik berarti kamu harus terjun dan memimpin. Karena malah berlebihan di handphone juga mendistraksi kita ya Kang, dalam kehidupan Pasti sehari-hari. pernah nggak misalnya suatu saat kita lagi ngomong sama orang, lagi di interview, terus orangnya begini-begini terus, sebel nggak? Sebel, selain ngerasa nggak dihargai, malah kita ngomongin matematika dijawabnya bahasa Inggris gitu kan. Betul. Dan akhirnya interaksi kita terbatas dengan apa yang kita baca di HP. Kita tidak bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang soul itu apa ya? Jiwa dari orang yang kita hadapi. Karena kita beranggapan bahwa informasi semua adanya di HP, padahal informasi adalah di intelektualitas kita. Bayangkan orang yang pendidikannya SD melihat HP, beda nggak sama orang yang pendidikannya, let's say sarjana, melihat HP gadget. Pasti pendapat pemikirannya itu juga berbeda.
Itu sebabnya kalau kita melihat nih, kenapa orang tiba-tiba meledak yang namanya media sosial, semua orang nonton melalui HP. Gara-garanya apa coba? Tahu nggak? Habit atau gimana? Environment-nya. Era HP murah. Oke. Jadi semua orang Punya bisa HP. membeli HP ya. mempunyai Dulu HP. yang beli HP, yang punya HP itu adalah ya nilai angka sebutlah 5 juta ke Iya. atas. Sekarang HP dengan angka 1 juta ke bawah aja ada. Dan sudah bisa lihat YouTube. Untuk semua kalangan ada gitu ya harganya. Akibatnya apa? Akibatnya mereka mengakses begitu cepat informasi tanpa ada filter. Iya. Makanya komentar-komentarnya garang-garang. Iya. Cara pandangnya juga Ah. berbeda-beda. Karena berbeda. Apakah itu salah? Itulah bagian daripada dinamika negara berkembang. Iya. Lalu sekarang tugas kita sekarang mengedukasi dengan membuat konten-konten yang baik sehingga masyarakat punya pilihan konten yang bermutu sama konten yang tidak bermutu. Untuk saya nggak tahu. TV sekarang iklan-iklan sudah tidak lagi masang ke TV. Iya. Bener ya, tahu ya. Pengiklan, dia pikir daripada saya pasang iklan miliaran di televisi kayak dulu, dia mendingan masang di konten Platform-platform yang Platform. sekarang lagi happening ya. atau dia cari selebriti yang followernya jutaan, dia bayarnya selebriti. Endorsement tadi tersebut. Tetapi tadi tanggung jawabnya akhirnya bebas-bebasan. Nah, tadi kan ngobrolin yang barisan olahraga, caranya Akang dengan agenda yang padat tuh gimana ngeplot-plotin waktunya? Apakah olahraganya di pagi hari? Saya 2 hari sekali harus lari, 2 hari sekali. Udah jadi habit. Kalau nggak lari kayaknya Ada yang kurang. ada yang kurang. Jamnya kalau pagi nggak sempat karena ngejar, maka saya ambil sore. Sore nggak bisa malam. Nah, paling tidak saya lari antara sejam sampai 2 jam. Dan itu menjadi sebuah rutinitas yang membuat saya merasa bahwa napas saya baik, jantung saya menjadi lebih baik. Saya kemarin habis check up saraf-saraf dan sebagainya semua jauh lebih baik ketimbang saya muda dulu. Oke. Ini ya sangat bikin excited gitu. Jantungnya dan semua setelah medical check up lebih bagus dibandingkan saat muda. Aneh ya, karena waktu saat muda walaupun saya mantan atlet, saya olahraga untuk mengejar prestasi, jadi ada targetnya. Mau kejuaraan nih, olahraga sikat habis. Selesai kejuaraan, leha-leha. Kalau sekarang saya mengejar kesehatan, bagaimana supaya bisa. Kuncinya adalah rutinitas dan konsistensi. Kalau saya bilang 2 hari sekali, ya harus 2 hari sekali. Kalau saya bilang tiap hari, ya harus tiap hari. Itu konsistensi itulah yang membuat habit tubuh kita pun, saraf kita pun, jantung, detak kita, nadi-nadi kita bekerja berdasarkan kebiasaan yang dilakukan. Dan konsistensi itu yang membuat Akang even paginya tidak bisa, malam pun tidak menjadi hambatan Iya. ya Kang. Ya, makanya hujan ternyata tinggal di rumah gitu. Biasanya saya suka lari sama ajudan 2 orang anak-anak muda usia 25-an, tapi lama-kelamaan mereka sendiri yang udah nyerah. Akhirnya saya lari sendiri dengan berbagai alasan. Aduh, betis pegel lah, dengkul sakit lah, pokoknya selalu ada alasan. Saya bilang, saya usia 55 tahun, saya komit. Kalian usia 25, kamu nggak komit. Jangan sampai kena penyakit dulu baru komit. Gitu. Malah usia 25 kalah dengan usia yang 55 tahun ya Kang. Bukan kalah. Daya juangnya, Iya. daya juangnya kurang. Ini fokusnya berarti ya Kang. Karena kan kalau masih muda, kita semua waktu masih muda merasa gagah dan merasa sehat dan merasa tidak butuh mengatur pola hidup. Karena masih muda. Nanti ketika kamu sudah berusia 40, timbullah
penyesalan kenapa nggak diantisipasi Nah, dari dulu. Itu yang tadi katakan preventif. Timbulan darah tinggi, kolesterol, asam urat, lemak dalam darah, trigliserida dan lain-lain yang menyebabkan akhirnya ya jantung, gagal ginjal, liver dan sebagainya. Jadi poinnya buat kawan-kawan yang muda nih, manfaatkanlah masa muda kamu untuk membuat sebuah pola hidup yang konsisten. Jangan konsisten dugemnya, tapi konsisten olahraganya. Gitu. Iya, buat sobat podcast TVRI Jawa Barat, mending mengantisipasi dari sekarang daripada nanti setelah ada asam urat dan kesalahan, mending belajar asam basa dari sekarang ya Pak. Asam basa. Jadi pinter kimia nanti. Nah Kang, ada nggak sesuatu yang menurut Akang ini memorable gitu sebelum Akang menjadi wakil gubernur atau mungkin di saat menjabat sampai DPR pas waktu masih di entertain yang bisa memotivasi juga anak-anak milenial dan zilenial saat ini? Sebenarnya kalau memorable ya banyak sekali. Tapi kan dalam Karena Akang ini dikatakan sukses dan saya pun ingin gitu berada di posisi Akang, pasti banyak sekali di luar sana yang ingin berada di posisi Akang seperti Akang sekarang ini. Iya. Ada dua hal yang saya harus tanamkan. Pertama adalah jangan pernah takut untuk bermimpi. Jadi kalau mimpi kamu adalah saya kepengen jadi katakan seorang presiden, jangan takut, mimpilah. Tidur terus. No. Bermimpi. Jadi saya harus cerita sedikit hal yang bersifat saintifik. Dalam tubuh kita ada yang disebut sebagai namanya conscious level dan unconscious level. Ya. Conscious level itu berarti sadar. Unconscious tidak sadar. Lalu ada subconscious, alam bawah sadar. Nah, cita-cita, impian itu sebetulnya ditanamkan di alam bawah sadar. Kalau misalnya tidak sadar kayak apa sih? Ketiduran tuh tidak sadar, ya kan? Kalau alam bawah sadar, kita ngobrol nih, tapi kita tidak aware tentang apa yang tercetak di dalam piring ini. Wayang ini menggunakan baju warna apa, di belakang saya ada tulisan apa, di belakang tembok saya ini tadinya bentuknya seperti apa. Kita nggak ngeh, karena kita hanya fokus ke depan. Nah ini semua direkam oleh subconscious level atau alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini yang mempengaruhi kita. Karena pada dasarnya hampir 80% kehidupan kita dipengaruhi oleh alam bawah sadar, bukan oleh alam sadar. Ini sudah dibuktikan oleh berbagai penelitian. Jadi kenapa seseorang ketika pergi ke sebuah sebut saja toko obat, mau mencari obat pusing, dari sekian banyak obat pusing, dia akan memilih yang lebih banyak keluar di iklan. Iya. Iya kan? Iya. Karena dia tidak dalam tidak sadar karena sering ngelihat itu masuk ke alam bawah sadarnya dia yang beli ya. Jadi kalau seorang anak terus-menerus melihat bapaknya merokok, maka justifikasi dalam dirinya bahwa rokok itu adalah sesuatu yang baik. Apalagi anak sebaik-baiknya peniru ya. Itu sebabnya dalam berbagai agama diajarkan bahwa pengajaran yang terbaik adalah contoh. Nah itu masuknya dalam alam bawah sadar. Nah mimpi yang saya maksudkan ini bukan mimpi tertidur, tapi memiliki impian. Karena kalau impian kita menjadi presiden, maka dia akan ditanam dalam alam bawah sadar kita, dan tanpa terasa kamu akan dibawa menuju ke arah sana. Jadi self affirmation gitu ya. Afirmasi. Nah, jadi sekali lagi bermimpilah setinggi-tingginya. Kalau misalnya kita, saya pengen punya rumah yang bertingkat, yang besar, yang begini, ya cetak gitu gambar, lalu afirmasi terus, maka dia akan tertanam. Dalam proses perjalanan kita akan dibawa bertemu dengan berbagai hal yang membuat impian kita akan tercapai. Masalahnya, kok banyak impian tidak terjadi? Iya. Jawabannya sederhana, kamu nggak konsisten mimpinya. Hari ini mimpi jadi presiden, lalu kemudian tiba-tiba, aduh kalau jadi presiden sibuk ya ngurusin harga bensin naik, utang negara tambah sekian gitu, aduh males ah, mendingan jadi pengusaha aja. Ya. Beralih lagi mimpinya. Perjalanan yang sudah berarah ke sana dibalikin lagi.
mulai lagi dari nol. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya nggak nyampe-nyampe. Ini nggak nyampe, balik lagi. Ini nggak nyampe, balik lagi. Konsistensi dalam membuat sebuah impian. Itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua, menurut saya adalah kurangi mengeluh. Hmm. Karena mengeluh itu negativity. Iya. Membuat afirmasi kamu jadi hilang. Betul. Jadi misalnya, bosnya tadi ngebalin. Akhirnya acara podcast ini jadi tidak menyenangkan. Iya. Karena kita sudah nempelin kayaknya mengeluh dan menjudge. Ketika kita mengeluh dan menjudge, kita tidak akan bisa menerima kebaikan yang ada di depan. Jadi sebaiknya jangan mengeluhkan gaji yang, aduh, gaji saya cuma segini. Dulu saya pertama kali main film dan sebagainya juga honornya kecil banget. Nggak ada yang jadi sukses dalam semalam. Betul. Tapi nikmati apa yang kita lakukan, menjadi karya. Dan ketika menjadi karya, pasti uang akan mengalir. Ngeluhnya berarti dirubah ya dengan mindset yang positif. Jadi Ngomong-ngomong, jangan mengeluh dan jangan menjudge. Menjudge itu menilai, memberikan labelisasi, menilai orang. Nah, orang ini pasti begini. Belum tentu, ya kan? Karena kita menilai orang itu adalah cerminan diri kita kepada orang itu. apalagi terkadang setiap hari aktivitasnya pun berjalan lancar atau tidak tergantung mindset kita, tergantung labelisasi kita pas pagi hari itu ya Kang. Betul sekali, makanya ada pepatah mengatakan kalau bangun pagi itu mulailah kamu dengan penuh senyum, kebahagiaan, atau kamu bergerak senam-senam kecil supaya tubuh kamu merasa fresh. Jangan mulai dengan mengeluh, aduh mata gue gede, aduh jerawat gue gede. Sekali mengeluh seharian tuh full isinya akan ada keluhan. Ngomong-ngomongin tentang barusan, berarti Akang waktu dulu, apakah ini kesuksesan-kesuksesan yang sudah diraih sekarang dari hasil mimpi dan self affirmation everyday gitu? Apa bagaimana Kang? Tentu Sampai akhirnya terjun ke politik juga. pelajaran yang terbaik itu learning by doing. Kamu beli buku-buku apapun yang misalnya cara sukses dalam semalam, apapun buku-buku yang dijual di sana, ketika kamu tidak berenang, kamu tidak akan merasakan mencapai ke pinggir atau ujung sungai, katakanlah gitu. Ya kamu harus berenang, dan pada saat kamu berenang, karakter kamu yang akan menentukan apakah kamu terbawa arus atau kamu menyeberangi arus. Masalahnya ini Akang berenang sambil mencari ikan juga nih Akang, sambil dapat ikan yang banyak kan, berkilo-kilo. Niatnya adalah mencapai tujuan. Konsistensi Dalam tadi. perjalanan itu kemudian ada ikan, ya alhamdulillah. Dalam perjalanan ada jabatan, alhamdulillah. Tapi niatnya adalah mencapai tujuan dan lakukan renangmu sebaik-baiknya. Kalau kamu tidak lakukan renangmu sebaik-baiknya, nggak akan mungkin ikan mau mendekat. Nah, sahabat podcast TVRI Jawa Barat, maka self affirmation everyday, apalagi setelah saat kita bangun tidur itu sangat penting ya Kang, karena itu yang akan menentukan juga harimu ke depannya. Apalagi katanya banyak sekali pas Tesya baca sesuatu nih Kang, ketika kamu sholat subuh tuh itu yang menentukan hari-harimu ke depan. Ya, sebetulnya mau jam, ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan sepertiga tengah malam. Itu kan tergantung kita mengafirmasi diri kita bagaimana. Yang paling penting begitu kamu melek, kamu bahagia nggak? Iya. Gitu. Aku biasanya saya selalu senyum dan bersyukur sih. Itu paling bagus. Begitu kamu melek, kamu bahagia. Tapi begitu melek, ya udah masuk kantor, udah begitu duluan, kamu akan ya sudah di jalan kena macet, sebel, ada orang yang motor motong, kamu kesel. Dan berbagai apapun menjadi emosi. Dan ketika berbagai apapun menjadi emosi, judgment kamu, penilaian kamu, atau decision making yang akan kamu ambil, pasti akan salah. Pasti akan salah. Karena orang selalu mengatakan, bagaimana kita bisa tahu antara keputusan mana yang baik dan keputusan mana yang salah? Kita nggak bisa bilang. Yang bisa kita bilang adalah, pada saat kamu memulai hidup kamu, sudahkah kamu mulai dengan bahagia?
Kalau kamu mulai dengan bahagia, maka keputusan apapun yang kamu ambil, kamu akan bahagia. Oke. Nah Kang, kalau misalkan ada dalam hari-hari yang membuat Akang tidak sesuai ekspektasi yang sebelumnya, bagaimana tuh Kang cara mengantisipasi Akang? Ada yang mengatakan juga pada saya begini, wah orang ini baik sekali ya, iya hari ini, besok kan bisa saja berubah, iya kan? Kan manusia itu bukan robot yang bisa konsisten terus menerus, jiwanya, pribadinya baik terus. Mungkin dia lagi punya masalah sama istri di rumah, punya masalah sama keluarga di rumah, Moodnya kadang tidak selalu sama seperti itu. lagi dikejar-kejar hutang, kita nggak tahu, ya kan? Jadi kalau kita menganggap dia adalah teman atau sahabat atau apapun juga yang kita anggap baik, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, kita maklumi. Kenapa kita maklumi? Karena itu manusia. Kadang-kadang kita baik, kadang-kadang kita belum tentu baik. Yang paling penting adalah apakah kamu tetap baik? Nah itu Kang yang jadi salah satu tantangannya. Ketika ada seseorang melakukan apa, ikhlasnya itu yang menjadi tantangan kita. Kadang ingin membalas gitu ya kan, pasti selalu ada di, apalagi di anak-anak zaman milenial dan quarter life crisis seperti ini. Manusiawi. Tapi kalau saya prinsipnya begini, kalau saya benci sama orang, maka sama saja saya memberikan kebahagiaan bagi orang itu karena telah membuat saya benci kepada dia. Mendingan jangan berikan dia kepuasan karena dia berhasil membuat saya benci. Saya tetap anggap dia sudah ada. Jadi walaupun dia berbuat tidak baik, ya kita maklum. Artinya ya makomnya begitu. Yang penting adalah kita sendiri. Kamu lihat pada diri kita sendiri. Kita terganggu nggak dengan orang-orang seperti itu? Sebutlah beginilah. Di kolom komentar orang, wah lu begini bisa ya. Banyak jari-jari yang bisa disebut tuh agak gimana gitu ya kan. Masuk di hati nggak? Kalau kamu masukin di hati, bapak. Kalau kamu nggak masukin di hati, dia menjadi algoritma. Apa maksudnya algoritma? Algoritma itu berarti mau itu haters, mau itu pujian, tetap itu namanya interaction. Dan media sosial, mau itu YouTube, Instagram, apa TikTok, menganggap bahwa itu adalah interaksi. View-nya banyak. Ya. Coba berpikir begitu. Betul. Ya sudah. Jadi, it's okay. Karena nggak mungkin kamu paksakan 100% orang suka sama kamu. Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau ada yang tidak suka, kita anggap aja itu jaga langganan. Iya kan? Malah kalau dipikirin jadi kedomino ke aktivitas lainnya. Yang tadi saya katakan, judgement kamu akhirnya jadi terganggu. Dan bisa saja, ya kalau di dalam politik kita selalu mengatakan, ada orang yang dibikin sedemikian rupa untuk mengganggu kita sehingga judgement kita jadi salah. Makanya tadi saya katakan, yang penting adalah berpikirnya kita, apakah kita terganggu? Kalau kita merasa kita menikmati hidup kita, pekerjaan kita, karya kita, dengan afirmasi kita, dengan positivity kita, jangan terganggu sama yang begitu-gituan. Karena kita anggap saja itu sebagai bagian daripada view. Bagian daripada yang menunjang seseorang untuk menjadi kuat. Tembok yang sudah disemen tidak akan teruji sebelum diketok. Iya kan? Kalau cuma diusap-usap, temboknya bagus ya, tapi tidak teruji kekuatannya. Makin diketok, makin teruji kekuatannya. Makin bagus. Nah, Sobat Podcast, malah cara pandang yang tersebut bisa sangat meminimalisir ya Kang, emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Tadi kita sudah mengobrol panjang kali lebar kali tinggi ya Kang. Jadi yang terpenting itu konsistensi dalam apapun ya Kang. Baik Kang, Dede, terima kasih sama-sama atas waktunya dan sudah mau ngobrol di podcast TVRI Jawa Barat. Sebelum kita tutup, Akang boleh sekali ngajak ke teman-teman sahabat podcast di rumah untuk like, subscribe, dan komen. Oke. Ya, buat teman-teman, sahabat-sahabat TVRI, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di podcast TVRI Jawa Barat. Iya, betul. Oke. Atur nuhun pisan. Sama-sama, terima kasih. Ya.